Monggo Pak Hambali. Terima kasih Pak Dr. Supriyadi dan Prof. Muslimin. Meskipun 2 hari Pak Dr. Supriyadi dan Prof. Muslimin ini ya sudah menjadi guru saya banget Pak. Saya akan terapkan semua arahan dari bapak-bapak ini ke Stebang. Saya pengen Stebang ini menjadi kampus maju gitu Pak. Minimal se-DKI ini kita pionir di perbankan dan ekonomi Islam. Nanti kita target 5 tahun kita bisa mencapai posisi itu, sehingga 10 tahun kita menjadi kampus terbaik di Indonesia Pak. Saya kerja keras, saya pelajari bagaimana menaikkan rating perguruan tinggi supaya bertengger sama seperti kampus-kampus Kristen ya, seperti BINUS gitu Pak. Saya akan berusaha sekeras mungkin dan mengajak semua yang ada di sini bekerja keras, sungguh-sungguh melaksanakan semua poin-poin yang ada, poin-poin yang ada untuk menutup kekosongan yang harus diisi di poin-poin yang harus diisi di mutu ya Pak. Baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Demikian Pak. Dan Stebang ini prasyarat karena kita sudah mendapatkan banyak personil berkualitas dan fasilitas ya, sarpras yang berkualitas juga didorong oleh yayasan yang punya visi misi dan punya jaringan yang luas. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hambali. Jadi saya teringat ketika dulu di pesantren itu, kalau orang yang sibuk sekali itu biasanya justru yang paling bisa menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Betul. Gitu ya. Dulu saya di pesantren dengan kawan-kawan itu, ya saya tidak mengatakan saya paling sibuk, tapi saya banyak punya pekerjaan tambahan. Tapi untuk skripsi misalnya, itu di pesantren saya selesainya paling awal ditimbang kawan-kawan yang tidak sibuk. Ini mohon maaf ini jadi ingat masa lalu ya. Tapi itulah Pak Hambali, makanya yang disampaikan Pak Hambali dulu. Nah, sekarang supaya adil gendernya, ini yang hanya satu-satunya yang hadir nih Bu Ella sebagai perempuan. Ya dosen, mungkin juga tenaga pendidikan dan sebagainya. Bu Ella selain dosen apa jabatannya? Maaf. Saya hanya dosen Pak. Hanya dosen? Tidak menjabat? Oh di sini pegang perpustakaan Pak. Perpustakaan, oke. Jadi mulai kemarin kan saya lihat Bu Ella ikut proses ini kan? Ya, alhamdulillah. Karena Ibu di sini saya lihat satu-satunya perempuan yang join dari 15 orang ini. Silahkan Ibu ungkapkan dalam beberapa menit saja apa yang Ibu pelajari selama 2 hari, apa yang Ibu rasakan, dan apa rencana ke depan. Terima kasih Pak Haji. Selama 2 hari ini saya bergabung dalam kegiatan apa ini namanya? Asesmen lapangan. Dari asesmen lapangan. Luar biasa, ternyata banyak sekali hal-hal yang menjadi syarat-syarat berdirinya suatu perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi yang levelnya berkualitas begitu ya Pak ya. Jadi dari segi administrasi, dari segi sarana prasarana, segi SDM-nya dan banyak lagi. Tentunya ini adalah pembelajaran untuk saya pribadi. Bagaimana caranya agar saya memiliki andil di dalam kampus ini yang sebegitu besarnya, apalagi saya melihat Pak Hambali sebagai motor di sini dalam mempersiapkan semuanya. Jadi ketika saya melihat bagaimana agar kampus itu menjadi maju, saya justru terbesitnya kepada diri saya sendiri Pak. Jadi bagaimana saya akan memiliki andil yang besar di dalam kampus, baik itu untuk segi administrasi atau kelengkapan lain. Yang pasti pertama kali bagaimana saya meningkatkan kualitas diri saya sebagai pendidik dalam kampus ini. Lalu yang kedua, bagaimana nanti ke depannya, insya Allah mudah-mudahan ada dorongan bukan hanya dari asesmen lapangan ini, tetapi juga ada dorongan yang sangat kuat di dalam diri saya untuk betul-betul ingin terjun bagaimana membenahi ini semua sehingga kampus saya ini Saptudin Prawira Negara menjadi kampus di Indonesia terkenal, hebat,
bukan hanya di ranah prasarananya yang seperti sekarang sudah ada, tetapi juga nanti akan lebih meluas lagi dalam hal fakultasnya, dalam hal prodinya, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya agar mahasiswa semakin banyak, Pak. Karena kalau saya lihat dari kemarin yang hasil wawancara tadi pagi, begitu hebatnya hasil-hasil dari mahasiswa STEBANG ini. Bahkan sekarang ada satu pengalaman, Pak, ada satu mahasiswa saya mungkin hadir di sini juga. Beliau sempat menanyakan, Bu, apakah saya mampu untuk bersaing dan saya ikut terlibat di dalam kampus negeri? Saya bilang, silahkan, kamu akan mampu kok. Saya yakin anak-anak STEBANG ini unggul di dalam pengetahuan, bukan hanya di dalam kompetensi keterampilan. Ternyata ketika beliau mendaftarkan diri untuk ikut seleksi di universitas negeri dan terbukti bahwa dia masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Artinya dalam hal ini kompetensi dari mahasiswa, dari para dosen, insya Allah semuanya bisa menjadi pelengkap agar 2 tahun ke depan STEBANG akan semakin maju dan unggul. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Ella. Ini Sri Kandi kita sudah bicara ya, jadi sudah mewakili. Yang laki-laki sudah ada, perempuan sudah ada. Satu lagi saya berharap dari pengurus yayasan ini. Siapa yang mewakili yayasan dari sini? Pak Nurul Iman yang mengikuti terus Pak Iman. Ada Iman. Pak Nurdin, ada Pak Nurdin, ada Ya, Pak Nurdin, ada Pak Iman. Pak Nurdin. Oke, siapa di antara dua ini yang berkenan untuk menyampaikan tadi apa yang Bapak pelajari, apa yang Anda rasakan, dan apa rencana selanjutnya? Siapa Pak Nurdin? ya, Pak Nurdin, Pak. Oke, Pak Nurdin, baik. mohon di mute dulu, Pak. Ya, Suaranya Pak Dulu Pak Nurdin. Nurdin. masih di unmute itu. Pak Nurdin, minta maaf Pak Nurdin. Nurdin masih. Suara Pak. Pak Nurdin. Ya, oke. Pak Nurdin. Ya, silakan Pak Nurdin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini terakhir ya Pak ya, udah selesai akreditasinya, auditnya Pak ya. Ya, asesmen lapangan Pak. Sistem lapangannya sudah, jadi kita berharap mungkin banyak catatan-catatan dari pihak asesor untuk STEBANG. Mudah-mudahan ada semacam catatan itu bisa menjadi catatan juga bagi para pelaksana kegiatan di STEBANG, baik staf maupun semua dosen-dosennya dan pimpinannya. Dan mudah-mudahan ke depan ini STEBANG diperoleh calon-calon mahasiswanya yang berkualitas, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau bisa memperoleh lulusan-lulusan yang minimal IP-nya itu misalnya 3, minimalnya 3 IP-nya. Karena kenapa 3? Karena 3 itu menjadi persyarat untuk pertama memperoleh pekerjaan yang lumayan bagus, yang kedua syarat untuk diambil S2, ketiga syarat untuk dapat beasiswa misalnya. Dan mudah-mudahan juga anunya Pak, videonya bisa di nyalakan, diaktifkan video. Oke. Ya, silakan. Ya baik Pak, itu aja catatan saya. Pertama, bisa diperoleh mahasiswa yang berkualitas sesuai yang dipersyaratkan oleh STEBANG, jadi tidak hanya menerima siapa saja. Yang kedua, memang lulusannya diharapkan yang sedang berjalan sekarang ini masih ada sisa-sisa mahasiswa lamanya bisa memperoleh hasil yang maksimal juga, misalnya IP-nya minimal 3. Karena itu menjadi prasyarat untuk S2, untuk dapat beasiswa dan untuk memperoleh pekerjaan yang bagus di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga jasa. Selanjutnya mudah-mudahan juga STEBANG bisa dosen-dosennya bisa meningkatkan kualitasnya, bisa diperoleh juga pimpinan-pimpinan pelaksana
yang juga sangat bagus reputasinya, sehingga Esteban kedepannya ini bisa semakin maju dan berkembang. Itu aja dari saya Pak, mudah-mudahan catatan-catatan dari asesor bisa menjadi hal yang sangat membantu untuk pengembangan Esteban ke depan. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati sudah menyampaikan statement ya. Jadi ini tidak direncanakan dari awal, tadi spontanitas. Saya berharap ini keluar dari hati nurani kita semuanya, bahwa ada sesuatu yang kita pelajari, ada sesuatu yang kita rasakan, terlepas apakah perasaannya mudah-mudahan semuanya positif ya, tapi perasaan sebelum itu biasanya, sebelum pelaksanaan biasanya perasaannya itu khawatir kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Padahal ya sudah dilengkapi sejak awal, ada kekurangan sana sini mungkin itu hal yang biasa, tapi kita berharap bahwa yang masih kurang kita lengkapi, yang masih belum ada kita adakan, dan seterusnya nanti seperti harapan Pak dari pengurus yayasan tadi ya, Pak Nurdin. Terima kasih Bapak sekalian. Sekarang mari kita buka acara penutupan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang giliran Prof. Kiai Haji Muslimin Kara. Saya selalu menyebut profesor itu dengan Kiai Haji. Kalau di Jawa ini kan Kiai Haji. Kalau di Makassar itu apakah Tuan Guru atau Guruta atau apa, saya tidak tahu. Tapi untuk orang-orang yang ahli agama di Jawa ini kita sebut dengan Profesor Dr. Kiai Haji. Begitu juga saya menyebut kepada Prof. Dipraya ya, Pak Wakor ya, ketika berbagai acara saya menjadi sekretarisnya, saya selalu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Dipraya. Ini karena beliau dari Makassar, Prof. Muslimin juga dari Makassar. Saya kira mudah-mudahan tidak keberatan kalau saya menyebut beliau dengan Profesor Dr. Kiai Haji Muslimin Kara. Silakan Prof, sampaikan apa yang ingin disampaikan sekarang. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Azim, yang amat pengurus yayasan ada Pak Nurdin, Pak Nurul Iman yang mewakili yayasan YAPI, Ketua Esteban yang berbahagia, Bapak Ibu dan Pak Bejo sebagai dosen, Pungkat dosen dan beberapa dosen yang lain yang hadir pada hari ini. Ya, Alhamdulillah selama 2 hari ini kita berjibaku, khususnya Pak Hambali ini yang telah menyiapkan dan segala dokumen dan sebagainya. Kita bisa selesaikan asesmen lapangan pada hari ini, dan insya Allah kami akan melaporkan ke Ban PT, dan mungkin tidak lama akan turun nilainya dari akreditasi ini dari Ban PT. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, seperti mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Supriyadi. Yang pertama tentang SDM, saya kira ada 2 level yang dimiliki oleh Esteban. Yang pertama pada level middle pimpinan, saya lihat ada termasuk orang-orang yang mungkin qualified di bidangnya, dan juga ini menjadi sumber daya yang harus dioptimalkan oleh Esteban. Walaupun Esteban ini satu prodi, karena prodi yang satu prodinya itu tinggal menunggu sudah ditutup ya 3D yang di 3, jadi praktis hanya satu prodi. Tapi yang pada level tertentu dosen dan sebagainya saya kira adalah mantan bukan mantan saja, mungkin masih aktif dan sebagainya di bidangnya masing-masing dan bisa berkiprah di Esteban. Hanya saja nanti pada level ini SDM yang luar biasa ini itu harus didukung oleh middle level yang semacam Pak Hambali
itu harus 5-6 orang lah, gitu, yang akan melakukan fungsi-fungsi administratif terhadap kinerja yang dilakukan oleh secara personal oleh misalnya Pak Bejo, Pak Ketua Stebang sendiri, Pak Kontrak dan sebagainya. Itu banyak sekali karya-karyanya yang harus didokumentasikan. Nah, ini yang mungkin pada level seperti Pak Hambali itu harus ada 3-4 orang yang harus meng-hire kegiatan-kegiatan senior-senior yang saya kira kualifikasinya sudah luar biasa dan itu harus didokumentasikan. Ini yang mungkin harus diperkuat menurut saya. Yang kedua, karena ini banyak orang praktisi yang masuk ke akademisi, tentu plusnya sudah nilai pada tingkat praktisi saya kira tidak ada dilakukan, tapi nanti dibawa ke akademisi supaya nanti ada sinkronisasi antara kerja-kerja administratif yang bersifat tadi yang kaitannya dengan sebagai seorang dosen, misalnya terkait dengan pangkat akademik. Nah, ini jadi senior tapi pangkat akademinya karena bukan dunia bukan akademisi dari awal, nah, itu harus disesuaikan administrasi fungsional misalnya, lalu pangkat akademik pangkat akademik fungsional dosen, INDN dan sebagainya itu harus di-hire oleh level-level seperti Pak Hambali tadi, itu harus dimanfaatkan. Sayang misalnya Pak Bejo yang mungkin banyak, Pak Murat yang sudah banyak potensi karyanya, karena persoalan tidak ada niden atau itu menjadi terhambat. Nah, ini juga harus diselesaikan menurut saya. Saya kira kalau kolaborasi antar SDM yang luar biasa ini lalu bisa di-hire oleh level-level middle class ataupun low class tadi, itu luar biasa. Kita kira akan optimis Stebang bisa akan lebih maju dan bisa lebih bisa lagi untuk ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua memang pada akreditasi itu kan lebih banyak pada sifat administratif ya. Saya kira oleh itu manajemen yang bersifat nanti pengarsipan dan sebagainya, dokumen-dokumen itu perlu dilakukan secara masif. Misalnya kebijakan-kebijakan itu mungkin banyak sudah dilakukan, tapi tidak diturunkan pada sebuah kebijakan yang formal. Karena Ban PT itu nanti misalnya kebijakan integrasi keilmuan, integrasi PKM kepada pembelajaran, formalnya apa? Itu ada kebijakannya. Jadi harus diturunkan kepada kebijakan formalnya, lalu pelaksanaannya bagaimana, nanti prosesnya bagaimana, lalu proses monetnya bagaimana dan tindak lanjutnya. Itu semua harus diadministrasikan, didokumentasikan. Saya kira pekerjaan ini harus ada yang hire di bidang itu. Saya kira nanti fungsi administratif itu dilakukan dengan baik. Yang menarik menurut saya adalah pada PKM. Jadi PKM itu dengan desa emas itu luar biasa. Itu menjadi ciri khas mungkin yang harus dikembangkan ke depan. Dan itu tidak banyak orang yang melakukan. Itu yang harus kembali ke desa. Saya kira orang banyak harus ke kota, tapi ini perguruan tinggi di Jakarta itu back to village, kembali ke desanya. Jadi itu saya kira itu menjadi sebuah ciri khas yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan terus dan diturunkan pada sebuah kebijakan yang formalistis dalam bentuk kebijakan misalnya rencana induk pengembangan mungkin sudah ada, lalu nanti diturunkan pada rencana kegiatan yang diambil dan diadministrasikan. Kegiatan-kegiatan itu perlu untuk didokumentasikan, diarsipkan dan dilaporkan kepada BPD dan sebagainya sebagai bukti pelaksanaan di lapangan. Ya, ini yang saya catat. Maksudnya PKM yang ada banyak itu hanya 3 PKM-nya 3 ya. Kalau nanti
ada tambahan jadi 38 tadi 3. Itu kan ironi bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak dilaporkan dalam bentuk dokumentasi. Jadi bukan tidak ada pekerjaan pelaksanaan, tetapi dokumennya yang tidak mendukung. Gitu. Penelitian juga begitu, penelitian hanya 3, 3. Maka penelitian itu hanya 3. Itu harus ada nanti dokumentasi dan sebagainya. Saya kira nanti ke depan seiring dengan perkembangan dan juga konsolidasi, saya kira akan tahapan-tahapan ini bisa dikembangkan dan Stebang bisa berharap lebih maju lagi dan yang penting adalah prodinya kayak Kemenak. Lalu nanti ada Pak Supriyadi sebagai Kopertais. Saya kira harus itu dengan SDM yang luar biasa ini harus ditambah prodinya sebagai cikal bakal nanti mungkin untuk acara ke universitas dan sebagainya. Pangkat fungsional dosen juga yang itu juga perlu didorong terus. Yang kuliah S3, yang lanjut kuliah didorong dan difasilitasi untuk pengembangan kualifikasi atau lanjut studi bagi mereka. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan selama 2 hari ini. Saya mohon maaf. Ini semua adalah kaitannya dalam rangka komitmen kita untuk membangun bangsa ini, membangun umat ini. Kita berharap ini adalah amal jariah kita. Ini adalah sebuah pengabdian kita pada umat untuk membangun bangsa ini sebagai baik. Saya kira kalau kita mengembangkan, apalagi kembali ke desa, membangun orang desa itu banyak sekali. Saya kira amal jariah yang kita bangun untuk membangun umat ini dan bangsa ini. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muslimin Kara. Bapak Ibu sekalian, nanti sambutan terakhir adalah dari Ketua Stebang atau yang mewakili, karena Pak Dr. Aris Mufti ada acara, mungkin nanti yang mewakili siapa, Pak Kunrat atau siapa? Oh? Ada Pak. Ini Ada. Oh ada. Iya. Saya kira iya karena jauh sana. Iya. Baik. Jadi nanti sambutan terakhir nanti Pak Ketua Pak Aris Mufti, dan mohon nanti ada yang memimpin doa, apakah Pak Aris Mufti sendiri atau yang lainnya, kami persilahkan nanti dulu. Tapi sebelum saya persilahkan, saya mempunyai beberapa catatan, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muslimin, saya kira sudah lengkap. Ada saran saya, dari visitasi atau asesmen lapangan selama 2 hari ini, ada catatan yang mungkin perlu kita tindak lanjuti ke depan. Yang pertama tentang visi misi. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Prof. Muslimin. Jadi visi misi itu menurut yang saya ketahui adalah harus singkat, padat, kemudian mengandung arti yang sangat jelas dan realistik. Ini kalau Ban PT menilainya apakah jelas atau tidak jelas. Sangat jelas atau tidak jelas misalnya, realistik atau tidak. Oke. Nah, kalau kita lihat visi yang ada di sini, yang dicantumkan sini adalah, saya coba sebentar. Ini sekedar ikut urun rembuk ya Pak. Maaf bukan ini. Sebentar ya, biar lebih jelas. Oke. Visi, mana tadi? Sorry, bukan ini. Visi maksud saya gini, visi itu harus lebih jelas, lebih singkat dan terbatas. Kalau kita lihat di sini visinya ini, maaf sudah terlihat dari Bapak Ibu screen saya? Apakah terlihat screen saya?